Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Baik, pada video kali ini saya akan menjelaskan terkait salah satu prinsip dasar dari sistem manajemen K3 di suatu perusahaan. Di minggu yang lalu kita sudah membahas prinsip kedua daripada sistem manajemen K3, yaitu rencana K3 yang terdiri dari identifikasi potensi bahaya dan penilaian resikonya, dan juga bagaimana tools yang bisa kita gunakan dalam identifikasi bahaya dan penilaian risiko tersebut. Nah, pada video kali ini kita akan lanjut ke tahap berikutnya, yaitu prinsip ketiga daripada sistem manajemen K3, yaitu pelaksanaan rencana K3. Baik, jadi sebelum suatu perusahaan melaksanakan rencana K3 berdasarkan rencana K3 yang sudah dibuat pada tahapan sebelumnya, perusahaan tersebut harus memenuhi kriteria. Pertama, perusahaan tersebut wajib menyediakan sumber daya manusia yang berkualifikasi atau kompeten. Terus yang kedua, perusahaan tersebut wajib menyediakan sarana dan prasarana yang memadai. Apa sih yang dimaksud dengan kriteria ini? Kita akan simak penjelasannya pada slide berikutnya. Nah, sumber daya manusia yang berkualifikasi atau kompeten, yang dimaksud itu adalah setiap orang harus memiliki sumber daya manusia yang kompeten. Artinya maksudnya setiap perusahaan yang ingin melaksanakan sistem manajemen K3 itu harus memiliki personil yang kompeten. Kalau bahasanya di PP 50 tahun 2012 tentang SMK 3 itu yang berkualifikasi. Yang dimaksud dengan berkualifikasi itu ada 3. Yang pertama adalah personil tersebut harus memiliki skill yang ditujukan dari buktinya adalah sertifikat pelatihan terkait dengan K3. Ya. Selanjutnya ada knowledge atau ilmu pengetahuan yang dimiliki oleh personil tersebut. Ini dibuktikan dari ijazah sesuai tidak dengan bidangnya, ya. Terus ada lagi yang terakhir adalah attitude atau sikap atau perilaku, ya. Nah, ini dibuktikan dari hasil psikotes pada saat wawancara kerja, atau hasil dari QPI, ya, Quality Personal Index, atau dari hasil penilaian atasan langsung, seperti itu. Jadi biasanya disingkat dengan SKA, ya. Jadi tiga indikator inilah yang menjadi penilaian dari suatu personel dikatakan kompeten atau tidak. Nah, jadi kalau misalkan teman-teman ingin bekerja di suatu perusahaan, nah, 3 komponen inilah yang harus dimiliki oleh teman-teman. Misalkan ingin kerja di Pertamina, ya, di divisi SHE, teman-teman harus memiliki skill dulu, yaitu ditujukan dari sertifikat. Terus ada lagi ilmu pengetahuan sesuai tidak dengan bidangnya, ya. Seperti attitude, ya, seperti itu. Selanjutnya, perusahaan wajib menyediakan struktur organisasi P2K3 yang disahkan. Ini diatur oleh regulasi Permenaker nomor 4 tahun 1987 tentang P2K3. Nah, P2K3 tersebut terdiri dari ketua, sekretaris, dan anggota, di mana ketua ini yaitu biasanya dijabat oleh pimpinan tertinggi perusahaan, atau misalkan di lebih kecil lagi, misalkan dalam satu proyek jalan, berarti pimpinan proyek di jalan tersebut, ya. Jadi di mana tidak mesti harus direktur suatu perusahaan, tetapi ketua ini bisa lebih mendetail lagi seperti tadi contohnya, yaitu
pimpinan proyek gitu, pimpinan suatu kegiatan di suatu perusahaan. Saya itu adalah sekretaris. Nah, ini biasanya yaitu ahli K3 yang sudah ditunjuk oleh ketua P2K3, jadi ahli K3. Selanjutnya adalah anggota yang terdiri dari 50% level manajemen dan 50% dari level pekerja. Jadi 50-50 ya. Jadi anggota ini terdiri dari 50% level manajemen ya, dan 50% level pekerja. Selanjutnya masih terkait dengan SDM yang kompeten. Perusahaan wajib menyediakan petugas atau ahli-ahli yang sesuai dengan bidang dari perusahaan. Contoh misalkan perusahaan itu bekerja atau berkecimpung di bidang kimia ya, atau farmasi berkaitan dengan bahan-bahan kimia, berarti perusahaan itu wajib menyediakan ahli-ahli K3 di bidang bahan kimia ya. Atau misalkan di bidang konstruksi, misalkan perusahaan tersebut bergerak di bidang jasa konstruksi, berarti perusahaan tersebut wajib menyediakan petugas atau ahli-ahli yang sesuai dengan bidang konstruksi, K3 konstruksi, K3 listrik, nah seperti itu. Nah, ini yang wajib harus ditaati oleh perusahaan ya, itu harus ada petugas P3K dan pemadam kebakaran. Ini harus wajib ada di dalam suatu perusahaan ya, bagaimana perusahaan tersebut harus menyediakan petugas pertolongan pertolongan pertama pada kecelakaan, dan petugas pemadam kebakaran di sana. Nah, selain tadi kriteria yang pertama, perusahaan juga wajib memenuhi kriteria yang kedua, yaitu wajib menyediakan sarana dan prasarana yang memadai untuk pelaksanaan rencana K3. Contoh misalkan sarana K3 apa saja, misalkan APAR, ini yang diatur di Permenaker nomor 4 tahun 1980, di mana alat pemadam api ringan harus disesuaikan dengan bahaya kebakaran di perusahaan tersebut. Jadi perusahaan tersebut tidak sembarangan untuk menyediakan APAR. Jadi dia harus berdasarkan tadi identifikasi bahaya yang sudah dilakukan, ternyata ada potensi kebakaran. Nah, potensi kebakaran ini disebabkan oleh apa? Nah, baru perusahaan tersebut menyediakan sarana yaitu APAR. APAR ini tidak sembarangan disediakan, jadi jenis-jenisnya gitu ya. Kita coba lihat. Nah, di sini ada jenis-jenis APAR, di mana ada 4 jenis. Ya. Yang pertama ada isinya, ini isinya ya. Isi dari APAR tersebut itu air, terus ada foam, busa, dry powder, bubuk kering, terus ada karbon dioksida CO2. Jadi di dalam APAR itu ada isinya, ini digunakan untuk memadamkan jenis-jenis apinya yang bersumber dari misalkan dari air, bersumber apinya dari kayu atau kertas, maka digunakanlah jenis APAR yang isinya air, foam, busa atau dry powder. Nah, misalkan jenis apinya bersumber dari cairan yang mudah meledak atau mudah terbakar ya, atau peralatan yang elektrik yang mudah terbakar gitu ya. Nah, itu tidak boleh menggunakan APAR yang isinya air gitu ya. Nah, itu ada jenisnya tertentu, misalkan cairan yang mudah terbakar, dia harus menggunakan, ya bisa menggunakan APAR yang berisi foam, dry powder atau karbon dioksida. Begitu juga dengan misalkan
eh, peralatan listrik. Peralatan listrik ini tidak boleh menggunakan apar yang berisi air ya. Dia hanya bisa dipadamkan oleh apar yang berisi dry powder atau CO2 atau karbon dioksida seperti itu. Selanjutnya ada kotak P3K. Nah, kotak P3K dan personil P3K tadi itu harus disesuaikan dengan rasio pekerja. Ini diatur di Peraturan Permenaker Trans nomor 5 tahun 2018. Di mana di dalam satu perusahaan harus wajib menyediakan personil P3K dan kotak P3K. Nah, ini bagaimana jumlahnya? Nah, jumlahnya ini diatur berdasarkan rasio pekerja. Kita lihat di sini. Di mana apabila pekerja atau buruh itu kurang dari 26, maka jenis kotak P3K-nya itu yang kita harus sediakan adalah A dan jumlahnya adalah 1. Jenis kotak P3K itu kita bisa lihat di tabel sebelahnya, yaitu kotak A ini jenisnya seperti ini. Jenis ini yang membedakan jenis kotak A, B, C itu adalah jumlahnya. Kalau untuk item yang ada di kotak P3K-nya itu sama semua, jadi jumlahnya. Jadi kotak A jumlahnya itu akan berbeda dengan kotak B, kotak C. Misalkan contohnya kasa steril. Nah, untuk kotak A itu jumlahnya 20, kotak B 40, kotak C 40. Nah, ini berdasarkan rasio jumlah pekerja ya. Nah, contoh lain misalkan jika jumlah pekerja 51 sampai dengan 100, maka jenis kotak P3K-nya itu adalah bisa C, bisa B, bisa A. Ya. Dan seterusnya gitu ya. Oke. Nah, selanjutnya adalah APD, alat pelindung diri. Nah, ini juga harus disesuaikan dengan paparannya. Misalkan paparannya kebisingan, apa yang harus digunakan, APD apa yang harus digunakan, yang jelas itu bisa air plug atau dan sejenisnya ya. Jadi tidak kalau misalnya kebisingan yang dipakai adalah yang melindungi telinga ya, bukan melindungi mata ataupun hidung. Jadi sesuaikan dengan jenis paparannya seperti itu. Ini diatur di Permenaker nomor 8 tahun 2010, di mana APD harus diinspeksi secara rutin, artinya diperiksa, dan sampai pekerja itu menggunakan APD yang sudah rusak seperti itu. Nah, ini akan berbahaya sekali. Selanjutnya, sarana selanjutnya adalah anggaran, di mana perusahaan harus mengalokasikan anggaran untuk pelaksanaan K3 secara menyeluruh ya. Maksudnya menyeluruh itu adalah perusahaan anggaran tersebut harus digunakan dalam penyediaan sarana dan prasarana. Anggaran tersebut dapat digunakan untuk pelatihan karyawan ya, dan lain-lain. Nah, alokasi anggaran tersebut biasanya 2-5% dari total anggaran perusahaan. Nah, makanya cukup besar gitu ya. Makanya perusahaan-perusahaan itu banyak yang kesusahan untuk menyediakan anggaran, apalagi perusahaan-perusahaan yang menengah ke bawah seperti itu. Tetapi ini sebenarnya anggaran ini terlihat besar ketika di awal, padahal misalkan kalau kita melihat secara keseluruhan anggaran ini tidak besar ya. Misalkan kita alokasikan anggaran 5% dari total anggaran perusahaan, otomatis kita sudah melindungi perusahaan tersebut dari kerugian. Nah, apa maksudnya? Ketika pimpinan atau
top manajemen itu tidak mengalokasikan anggaran sebesar ini, maka dia siap-siap, perusahaan tersebut siap-siap akan mengalami kerugian yang lebih besar, karena banyak sekali ketika terjadi suatu kecelakaan, kerugian itu terjadi, misalkan waktu produksi terganggu, terus perusahaan harus mengganti rugi terhadap karyawannya. Nah, itu akan lebih besar pengeluaran ketika terjadi kecelakaan ketimbang perusahaan tersebut harus mengalokasikan di awal 2-5% dari anggaran perusahaan. Nah, tadi itu sarana, sekarang adalah prasarana yang harus disediakan oleh perusahaan. Contohnya misalkan jalur evakuasi, titik berkumpul atau assembly point, safety sign, dan prosedur operasi atau kerja, dan lain-lain. Nah, ini harus disediakan ya terlebih dahulu oleh perusahaan sebelum melaksanakan rencana K3. Jadi kalau perusahaan tersebut tidak menyediakan dua kriteria ini, maka perusahaan tersebut dapat dinilai belum layak melaksanakan rencana K3 seperti itu. Nah, adapun kegiatan, nah setelah perusahaan tersebut menyediakan dua kriteria tadi ya, perusahaan tersebut bisa melaksanakan rencana K3. Adapun kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan ya, pada saat pelaksanaan rencana K3 sesuai dengan PP nomor 50 tahun 2012 pasal 11 ayat 2 itu terdiri dari beberapa kegiatan. Yang pertama ada tindakan pencegahan, perancangan dan rekayasa, prosedur dan instruksi kerja, penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan, pembelian atau pengadaan barang dan jasa, produk akhir, upaya menghadapi keadaan darurat, rencana dan pemulihan keadaan darurat. Jadi ada 8 kegiatan yang wajib dilaksanakan ketika melaksanakan rencana K3. Kita bahas satu-satu ya. Jadi berdasarkan PP tadi nomor 50 tahun 2012, apa sih yang dimaksud dengan tindakan pencegahan dan pengendalian? Yaitu tindakan pengendalian dilakukan oleh setiap perusahaan terhadap kegiatan-kegiatan produk, barang, dan jasa yang dapat menimbulkan risiko kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Nah, ini berdasarkan hasil dari rencana K3, hasil dari identifikasi bahaya dan penilaian risiko. Nah, jadi tindakan ini bisa dilakukan ketika sudah mengidentifikasi bahaya dan penilaian risiko yang kita lakukan di rencana K3. Nah, adapun tindakan yang dilakukan melalui pertama pengendalian teknis yang meliputi eliminasi, substitusi, isolasi, ventilasi, higienitas, dan sanitasi terhadap bahan-bahan yang menimbulkan kecelakaan kerja, yang berpotensi menimbulkan kecelakaan kerja. Jadi terus selanjutnya adalah memberikan pendidikan dan pelatihan kepada para karyawan untuk meningkatkan produktivitas. Selanjutnya adalah memberikan insentif sebagai upaya memotivasi pekerja. Selanjutnya adalah melakukan evaluasi melalui internal audit, penyelidikan insiden, dan etiologi atau sebab akibat. Yang terakhir adalah melakukan penegakan hukum. Jadi tahapan-tahapan ini yang harus dilakukan di tindakan pencegahan atau pengendalian. Ya. Selanjutnya adalah perancangan dan rekayasa. Nah, di suatu perusahaan itu pasti akan ada pengembangan ya, atau penambahan produksi
sehingga mengakibatkan adanya perubahan-perubahan ya. Adapun tindakan yang dilakukan ya dalam perancangan dan rekayasa yaitu mencari alternatif lain dari alat-alat atau bahan-bahan yang berpotensi menimbulkan kecelakaan kerja. Jadi kita bahas sebelumnya bahwa satu tindakan pengendalian risiko kecelakaan itu adalah substitusi atau eliminasi gitu ya. Nah, ketika eliminasi tidak bisa dilakukan, maka dilakukanlah upaya substitusi. Nah, jadi kita mencari alternatif lain dari alat-alat atau bahan-bahan yang berpotensi menimbulkan kecelakaan kerja. Jadi misalkan alat dan bahan ini berpotensi menimbulkan kecelakaan kerja, maka kita cari alat dan bahan yang lain yang sama fungsinya, tetapi dia lebih tidak berpotensi menimbulkan kecelakaan kerja. Nah, setelah itu ketika kita sudah mendapatkan alternatif tersebut, maka kita tinjau kembali. Karena kan ini alat dan bahan ini baru, ya, sehingga harus ada penyesuaian, ya, baik itu dari lingkungan maupun dari karyawannya. Nah, ketika ada barang baru, kita evaluasi apakah alat dan bahan ini benar tidak menimbulkan kecelakaan kerja atau tidak, seperti itu. Setelah itu baru menunjuk karyawan atau personil yang memiliki kompetensi kerja yang memberikan pendampingan agar sesuai dengan kesehatan tersebut. Jadi adanya sosialisasi, kegiatan sosialisasi di setelah peninjauan ulang. Jadi fungsinya adalah meningkatkan awareness dari pekerja yang menggunakan alat dan bahan tersebut. Nah, selanjutnya adalah prosedur dan instruksi kerja. Kegiatan ini dapat dilakukan melalui membuat prosedur dan instruksi kerja yang struktur dan jelas. Jadi P2K3 atau pimpinan yang berkaitan dengan K3 itu harus membuat SOP dan instruksi kerja yang terstruktur. Artinya terstruktur itu sistematis ya, dan jelas bisa dipahami oleh seluruh karyawan di perusahaan tersebut. Apa sih bedanya prosedur dan instruksi kerja? Kalau kita sederhanakan lagi, kita sudah tahu ya SOP itu adalah seperti standar kegiatan yang harus dilakukan secara menyeluruh. Misalkan ada industri manufaktur, maka mulai dari penyediaan bahan baku sampai dengan produk itu dibuat suatu prosedur pelaksanaan kerjanya, biasanya dalam bentuk flowchart seperti itu. Nah, kalau untuk instruksi kerja itu lebih detail, misalkan instruksi kerja pada proses pengemasan. Jadi, atau lebih sederhana lagi kalimatnya adalah petunjuk teknis dan dari suatu pekerjaan. Jadi SOP itu adalah umum ya, yang menyeluruh. Nah, kalau instruksi kerja adalah yang lebih khusus lagi gitu ya di dalam satu SOP. Misalkan di SOP itu tadi SOP misalkan SOP-nya SOP pengemasan barang ya. Itu terdiri dari bagaimana membungkus barang atau bagaimana barang itu disimpan. Nah, kalau instruksi kerja berarti detailnya lagi dari bagaimana pengemasannya seperti itu. Bahan dan alat yang digunakan itu masuk ke dalam instruksi kerja seperti itu. Nah, selanjutnya adalah
kegiatan selanjutnya adalah penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan. Maksudnya di sini adalah di perusahaan itu pasti ada tidak berdiri sendiri gitu ya. Perusahaan tersebut tidak bisa menyediakan barang atau komponen secara sendiri. Itu misalkan dia menggunakan vendor atau menggunakan subkon atau subkontrak dari perusahaan lain untuk menyediakan barang dan atau jasa di perusahaan tersebut. Nah, ini adalah yang dimaksud dengan penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan. Jadi perusahaan kita itu menyerahkan sebagian kegiatan ke perusahaan lain seperti itu. Nah, kita harus melakukan pemeriksaan tentang adanya praktek K3 pada perusahaan yang diberi. Maksudnya perusahaan kita yaitu atau personel yang ditunjuk tadi itu melakukan pemeriksaan kepada perusahaan yang diberikan pekerjaan ya. Apakah perusahaan tersebut menerapkan praktek K3 atau mempunyai prosedur K3-nya ya atau tidak seperti itu. Nah, setelah itu melakukan verifikasi tentang persyaratan K3 oleh personil yang berkepentingan. Jadi setelah memeriksa ada praktek K3 atau tidak, maka memverifikasi tentang persyaratan K3-nya. Jadi syarat-syarat K3 ini diatur oleh PP tadi 50 tahun 2012. Ini diverifikasi, misalnya biasanya ada checklist gitu, lembar checklist apakah perusahaan ini pada saat rekrutmen karyawannya mempersyaratkan sertifikat K3 atau tidak, seperti itu. Apakah perusahaan ini ada training K3 atau tidak? Apakah perusahaan ini menyediakan APD bagi karyawannya atau tidak, seperti itu. Jadi ada checklistnya untuk memverifikasi syarat-syarat K3 dari perusahaan yang kita berikan pekerjaan, seperti itu ya. Selanjutnya adalah pembelian atau pengadaan barang dan jasa. Nah, tindakan yang dilakukan itu melalui menjamin produk barang dan jasa serta mitra kerja perusahaan memenuhi persyaratan K3. Nah, jadi personil yang diberikan tanggung jawab tadi itu setelah memeriksa apakah ada penerapan K3 terus memverifikasi. Nah, ini sudah mengarah ke barang dan jasanya. Tadi itu baru perusahaannya. Nah, sekarang ini dia harus memeriksa dan menjamin produk dan barang atau jasa serta mitra atau perusahaan yang diberikan pekerjaan tadi itu memenuhi syarat K3. Jadi dicek lagi barangnya itu sesuai enggak dengan kriteria K3 dalam proses produksinya, dalam proses pengepakannya, dalam proses atau pengantarannya gitu ya, seperti itu. Nah, ini itu sebelum barang atau jasa itu dikirim ke perusahaan. Nah, ini ketika barang atau jasa perusahaan tersebut sudah masuk ke dalam perusahaan kita, seperti itu. Sudah diterima. Jadi setelah barang atau jasa itu kita terima atau sudah masuk di perusahaan, maka personil yang diberikan tanggung jawab tadi memberikan penjelasan mengenai identifikasi, penilaian dan pengendalian risiko kecelakaan dan penyakit kerja yang bisa ditimbulkan oleh barang atau jasa yang diterima bagi pekerja yang menggunakan barang atau jasa tersebut. Jadi personil tadi memberikan sosialisasi itu kepada karyawan yang menggunakan barang atau jasa atau istilahnya kita anggap misalkan alat gitu ya, alat produksi misalnya seperti itu. Bagaimana sih identifikasi bahayanya, bagaimana sih pengendalian risiko kecelakaannya, bagaimana sih penyakit efek kerja yang akan ditimbulkan, nah seperti itu.
Selanjutnya adalah terkait dengan produk akhir, ya, di mana tindakan yang dilakukan yaitu menjamin keselamatan produk akhir dari barang dan jasa dari pengemasan, penyimpanan, pendistribusian, dan penggunaan serta pemusnahannya. Jadi produk akhir ini dari perusahaan kita gitu ya. Tadi itu adalah barang dan jasa dari perusahaan yang kita hire atau kita kontrak dari luar gitu. Nah, ini sekarang produk akhir yang kita produksi sendiri, itu harus kita jamin keselamatan produk tersebut ya. Baik itu bagi produknya maupun bagi pengguna produknya gitu ya. Nah, setelah itu sudah kita lakukan, ini tidak menutup kemungkinan bahwa pada proses pelaksanaan kegiatan perusahaan itu ada keadaan-keadaan darurat seperti itu. Misalkan terjadi kebakaran ya, di proses produksi, atau misalkan terjadi kegagalan produksi akibat ledakan alat seperti itu. Nah, itu adalah keadaan-keadaan darurat yang dimana yang tidak kita inginkan pada saat proses kegiatan produksi, misalnya seperti itu. Apa yang harus kita lakukan adalah upaya menghadapi keadaan darurat tersebut. Jadi perusahaan tersebut harus sudah merencanakan atau kan tadi di awal sudah mengidentifikasi bahaya, mana bahaya yang berpotensi kecelakaan kerja, mana bahaya yang potensinya sedang, mana yang ringan. Nah, biasanya yang sedang dan ringan itu kan menjadi potensi bahaya yang dapat diterima gitu ya oleh perusahaan. Nah, biasanya ini juga menjadi faktor-faktor memicu keadaan darurat dari suatu perusahaan tersebut. Nah, jadi ini dari komponen-komponen inilah yang kita bisa identifikasi dan kita upayakan bagaimana sih cara menghadapinya seperti itu. Jadi ada rencananya. Jadi perusahaan itu membuat rencana ketika misalkan bahaya yang ringan ini terjadi seperti itu. Nah, pertama perusahaan harus menyediakan personil dan fasilitas P3K dengan jumlah yang cukup, tadi sesuai dengan rasio pekerja, agar datang ini sampai datangnya tenaga medis. Selanjutnya adalah pemberian proses perawatan lanjutan setelah karyawan atau yang mengalami kecelakaan atau penyakit pekerja itu ditangani pada proses awal ya. Misalkan karyawan itu terjadi luka gitu ya. Nah, luka itu ditangani dengan P3K dulu oleh tenaga medis di perusahaan, baru nanti setelah ditangani pada proses awal, baru selanjutnya adalah dilakukan perawatan lanjutan, misalkan dibawa ke rumah sakit seperti itu atau ke klinik terdekat seperti itu. Selanjutnya adalah melakukan pengujian berkala terhadap prosedur penanganan keadaan darurat oleh personil. Nah, karena tadi terjadi kecelakaan atau keadaan darurat, maka secara logika prosedur atau kegiatan tersebut ada kegagalan seperti itu kan ya. Ada kegagalan sehingga mengakibatkan kecelakaan, walaupun kecelakaan itu ringan seperti itu. Nah, itu harus dievaluasi, diuji gitu ya. Sehingga kecelakaan yang tadi atau keadaan darurat tadi itu dieliminasi atau dihilangkan. Nah, setelah upaya tadi dilakukan, maka harus ada rencana pemulihan keadaan darurat ya. Kenapa? Karena upaya pemulihan ini harus segera dilakukan oleh perusahaan gitu. Jadi tidak berlarut-larut. Karena ini akan menghambat proses produksi, akan menghambat proses-proses yang lainnya gitu. Dimana perusahaan tersebut harus membuat prosedur tentang rencana pemulihan keadaan darurat secara cepat untuk mengembalikan pada kondisi yang normal
dan membantu pemulihan tenaga kerja yang mengalami trauma. Jadi ya seperti itu. Jadi jangan ditunda-tunda keadaan darurat ini untuk dipulihkan seperti itu. Contoh misalkan tadi pada proses manufacturing gitu ya. Manufacturing itu banyak, misalkan ada proses pembuatan kain seperti itu. Nah, pada proses pembuatan kain ini terjadi keadaan darurat, misalkan tangan pekerjanya itu terjepit sehingga terjadi keadaan darurat seperti itu kan. Nah, proses ini harus segera ditangani. Misalkan proses pemulihannya itu misalkan pekerjanya harus segera dirawat, dipulihkan sehingga traumanya hilang, diberikan motivasi lagi seperti itu, diberikan insentif seperti itu. Nah, itu untuk pekerja. Nah, sekarang untuk area produksinya, area pekerjaannya, bagaimana cara pemulihannya ya. Pertama tadi kan harus dievaluasi situ prosedurnya seperti apa. Nah, yang kedua dipulihkan dengan cara dilakukan training terhadap operator yang baru, misalnya seperti itu. Karena kan ini terkait dengan mesin. Atau diberikan upaya pengendalian terhadap mesin-mesin yang memiliki potensi kecelakaan kerja yang mengakibatkan keadaan darurat seperti itu ya. Nah, oke, itu adalah tahapan terakhir daripada kegiatan terakhir daripada pelaksanaan rencana K3. Jadi ada 8 tahapan. Kita bisa cross check lagi dari awal, yaitu tindakan pencegahan pengendalian ya, yang terkait dengan potensi-potensi bahaya yang berasal dari bahan dan jasa atau kegiatan-kegiatan yang ada perusahaan tersebut ya. Selanjutnya ada perencanaan dan rekayasa. Terus ada prosedur instruksi kerja yang harus dibuat oleh pimpinan dan ditaati oleh karyawan perusahaan tersebut. Ini ada level-levelnya. Pertama ada kebijakan, di bawahnya ada SOP atau prosedur kerja, di bawahnya lagi ada instruksi kerja, dan di bawahnya lagi ada form atau dokumen. Ini adalah bagaimana tindakan K3 atau pasal 3 terhadap penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan ke perusahaan lain. Selanjutnya ada pembelian pengadaan barang dan jasa. Selanjutnya adalah produk akhir, upaya menghadapi keadaan darurat, dan upaya pemulihan keadaan darurat. Baik, itu saja mungkin penjelasan terkait dengan prinsip ketiga dari SMK 3, yaitu pelaksanaan rencana K3. Mungkin kita akan lanjut pembahasan selanjutnya di minggu depan, itu terkait dengan prinsip selanjutnya ya. Dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.